Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sebagai seorang muslim sudah semestinya kita belajar untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran berharga. Kisah hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan, dan kesabaran memberikan contoh abadi bagi setiap muslim. Sejak kelahirannya hingga wafatnya, perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan banyak hikmah yang patut kita teladani. Inilah fakta-fakta tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Nabi Muhammad adalah seorang introvert yang menyukai kesendirian. Sebelum wahyu pertama turun, Nabi menghabiskan banyak waktu menyendiri di Gua Hiro, berbeda dengan gambaran umum tentang kepemimpinan yang selalu mengasosiasikannya dengan ekstrovert. Nabi Muhammad justru membuktikan bahwa pribadi yang reflektif dan kontemplatif bisa menjadi pemimpin hebat. Sisi pribadinya yang menikmati kesunyian ini jarang dibahas, padahal inilah yang membentuk kedalamannya. 2. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Meskipun menerima wahyu berupa Al-Quran yang sangat kompleks, beliau sendiri adalah seorang yang ummi atau buta huruf. Fakta ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran bukan karangannya sendiri. 3. Beliau memiliki ingatan fotografis yang luar biasa. Nabi Muhammad mampu menghafal seluruh Al-Quran dan mengajarkannya kembali dengan tepat. Yang lebih menakjubkan, beliau mampu mengenali ribuan sahabatnya hanya dari suara langkah kaki mereka. Dalam sebuah riwayat, beliau bisa mengenali Abu Dzar Al-Ghifari yang datang malam-malam hanya dari cara berjalannya, dan bahkan mampu mengingat nama-nama unta serta kuda para sahabatnya. 4. Beliau adalah seorang pengusaha sukses sebelum menjadi nabi. Sebelum kenabian, Muhammad dikenal sebagai pedagang terpercaya yang mengelola bisnis Khadijah. Jalur perdagangannya mencapai Syam atau saat ini Suriah, Yaman, dan tempat-tempat jauh lainnya. Keahlian berbisnisnya ini bukanlah hal yang sering dibahas, padahal kecakapan ekonomi ini yang kemudian menjadi dasar sistem muamalah Islam. Beliau menciptakan pasar tanpa monopoli di Madinah yang menjadi alternatif dari pasar Yahudi yang penuh riba. 5. Beliau memiliki tanda lahir berbentuk unik di antara kedua bahunya. Tanda ini disebut Hatam An-Nubuwah atau meterai kenabian. Para sahabat menggambarkannya sebagai benjolan daging seukuran telur merpati. Yang menarik, tanda ini sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya sebagai tanda fisik Nabi terakhir. Rohi Bahiro mengenali Muhammad kecil sebagai Nabi yang dijanjikan justru dari tanda ini, bukan dari wajahnya. 6. Beliau tidur di atas tikar kasar dari daun kurma. Meski pada masa akhir hidupnya bisa dibilang berkecukupan, Nabi tetap memilih gaya hidup sederhana. Nabi Muhammad tidur beralaskan tikar dari daun kurma, tikar itu bahkan meninggalkan bekas pada kulitnya. Suatu kali Umar bin Khattab menangis melihat kesederhanaan ini sambil membandingkannya dengan kemewahan kaisar-kaisar Persia dan Romawi pada masa itu. Melihat tangisan Umar, Nabi kemudian berkata, "Mereka penguasa dunia tapi akan sengsara di akhirat, sementara saya memilih kebahagiaan abadi," jawab Nabi. 7. Beliau mendapat julukan Al-Amin yang terpercaya, jauh sebelum menjadi Nabi. Julukan ini bukan diberikan oleh pengikutnya, melainkan oleh masyarakat Mekah, termasuk mereka yang nantinya menjadi penentangnya. Bahkan saat mereka mulai memusuhinya, orang-orang Quraisy tetap menitipkan barang berharga pada Muhammad. Saat hijrah pun beliau meminta Ali bin Abi Thalib tinggal untuk mengembalikan semua barang titipan pada pemiliknya. 8. Beliau mengguncangkan struktur sosial Arab dengan mengangkat status perempuan. Dalam masyarakat yang menganggap perempuan sebagai properti, Muhammad memberi hak waris, hak menuntut cerai, hak kepemilikan, dan hak pendidikan pada perempuan. Yang lebih revolusioner lagi,
Beliau meminta para suami membantu pekerjaan rumah tangga, sesuatu yang dianggap tabu di masa itu. Ketika meninggal, Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang hidup, hanya Fatimah, putrinya, yang meneruskan garis keturunannya, hal yang ironis di masyarakat patriarkis. Tetapi lihatlah perempuan-perempuan zaman sekarang, mereka menurunkan harga diri mereka sendiri setelah diangkat oleh Nabi. Mungkin perempuan-perempuan seperti itu harus hidup di zaman jahiliyah dulu baru bisa bersyukur dengan kondisi yang sekarang. 9. Beliau mampu tidur dengan mata tertutup tapi hatinya tetap terjaga. Para istri Nabi menceritakan bahwa beliau bisa bangun untuk sholat malam tanpa dibangunkan meski tampak tertidur lelap. "Mataku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur," kata beliau. Kemampuan unik ini juga ditunjukkan saat perang, di mana beliau bisa tetap waspada meski beristirahat. Para ahli modern menyebutnya sebagai kemampuan tidur alfa, keadaan di mana sebagian otak tetap aktif sementara tubuh beristirahat. Itulah fakta tentang Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladani beliau mulai dari sikap, tutur kata, perilaku, dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan.